Di wahana permainan, aku putuskan untuk menunggu sampai Ratna selesai menjalani sesi terapinya. Biasanya aku paling benci melakukan hal itu. Waktu adalah uang bagiku, tapi demi Ratna aku lakukan semua hal yang sejatinya bukan aku. Aku duduk terpekur seperti orang kurang kerjaan, padahal kerjaanku menumpuk di kantor. Hari ini saja jadwal meeting banyak yang ku cancel. Aku tak mau waktu yang kukorbankan ini hilang percuma, tanpa ada hasil. Pikiranku melayang kemana-mana sampai akhirnya Ratna keluar dari ruang kerja Richard sambil menggendong Brandon. Mata cantiknya melotot lebar saat melihatku berdiri menyambutnya. "Sini aku bantu gendong Brandon. Kamu naik apa balik ke rumah? Aku antar." Aku tak peduli kelakuanku hari ini jadi seperti calo yang menawarkan jasa pengantaran penumpang. Ratna melengos tanpa menjawab pertanyaanku. Tak putus asa terus kuikuti langkahnya dengan mobilku. "Ayolah, sayang, jangan bebal." Kasihan tuh Brandon mulai keringetan berdiri di bawah terik panas begini. "Aku antar yuk," tawarku dengan lembut. Meski sebetulnya aku juga setengah memaksa. Ratna yang berhenti persis di depan jalan besar, berbalik menatapku dengan wajah kesal. Aku hendak turun demi merayunya masuk ke dalam mobil, tapi sayang, taksi yang dipanggilnya datang tepat waktu. Dengan sangat terpaksa ku lepas Ratna pergi. Dari balik kaca taksi Brandon menatapku tanpa senyum sampai kendaraan itu enyah dari hadapanku. Tak mau ketinggalan aku ikuti taksi yang membawa Ratna. Aku pikir istriku dan bocah itu bakal balik ke rumah orang tuanya. Nyatanya taksi itu malah membawa mereka masuk ke dalam lobi sebuah pusat perbelanjaan. Dengan cepat aku cari parkiran terdekat. Nasib baik bukan jam sibuk. Kalau tidak, aku bakal susah cari parkiran. Tak mau kehilangan jejak Ratna. Buru-buru aku masuk. Kedua mataku nyalang mencari Ratna dan bocah laki-laki itu. Jujur aku tak suka berkeliaran di pusat perbelanjaan dengan mengorbankan jam kerjaku, tapi demi Ratna hal yang ku benci pun kulakukan. Mataku menangkap pergerakan Ratna di tangga eskalator. Brandon nampak riang dalam gendongannya. Dengan cepat, aku mengejar mereka di lantai 2 sampai akhirnya Ratna berhenti di lantai 5. Dari kejauhan kulihat Ratna membawa Brandon masuk ke wahana bermain. Sejenak ku basuh peluh bercucuran di keningku. Dari pagar pembatas wahana bermain bisa kulihat betapa riangnya Brandon bermain ditemani oleh istriku. Entah apa ini namanya, hatiku rasanya tenteram melihat mereka berdua tersenyum bahagia. Tanpa terasa aku ikutan menyungging senyum bahagia di sudut bibirku yang lama tak pernah ada. Beginikah rasanya bahagia? Kenapa tak kurasakan suasana hati seperti ini saat aku bersama Maya dan Inara? Memang pernah beberapa kali Maya memintaku menemani dirinya dan Inara belanja dan bermain di tempat yang sama. Namun sementara mereka bahagia berdua, aku lebih memilih duduk menepi, sibuk dengan kerjaan yang bisa ku kerjakan lewat ponsel sampai Maya dan Inara selesai dengan urusan mereka. "Bapak kenapa senyum-senyum sendiri?" Suara itu membuat kebahagiaanku buyar. Kutoleh orang yang berani mengganggu kesenanganku. Mendadak keningku berkerut keheranan. "Saskia, ngapain kamu di sini?" Kupasang tampang kesal. Gara-gara gadis itu aku tak bisa fokus lagi mengawasi aktivitas Ratna dan Brandon di dalam sana. Harusnya saya yang bertanya sama Pak Darwin. "Bapak ngapain di sini?" Pakai senyum-senyum sendirian di depan wahana bermain anak-anak. Tatapan curiga Saskia berikut lontaran balik pertanyaannya membuatku gerah. Aku tak bernafsu menjawab rasa ingin tahunya. Kini mataku menyalang tajam menyusuri bagian demi bagian dari wahana bermain yang mampu dijangkau mataku dari sisi luar. Aku mulai gelisah saat tak kujumpai jejak Ratna dan bocah laki-laki itu. Di mana mereka? Mereka masih bermain di dalam atau ada pintu keluar lain selain di tempatku berdiri sekarang ini? Sekretaris andalanku itu matanya ikutan melongok ke dalam. Kini genti Saskia yang tersenyum penuh arti. "Lihat di atas sana, Pak. Di area tali temali yang berjaring-jaring itu. Bu Ratna ada di sana bersama bocah laki-laki itu." Kupasang tampang masam pada Saskia yang sedang tersenyum seolah menyindirku. Kini sekretarisku itu tahu apa yang membuatku malas bekerja hari ini. Saskia menutup senyumnya dengan telapak tangan begitu mataku melotot padanya. Kutarik napas panjang. Kedua mataku mengikuti arah telunjuk Saskia. Aku kembali bisa tersenyum saat kulihat Ratna dan Brandon ternyata masih di dalam sana. "Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu ada di pusat perbelanjaan ini? Aku menggajimu untuk bekerja, bukan buat keluyuran di mall. Bukankah ini masih jam kerjamu?"
protesku pada Saskia tanpa menoleh padanya. Aku tak ingin lagi kehilangan jejak Ratna dan bocah laki-laki itu. Apa Pak Darwin lupa? Kan Bapak yang menyuruh saya menggantikan posisi Bapak untuk ketemu klien kita di jam segini. Klien maunya ketemuan di sini, Pak. Kami baru saja selesai meeting sekalian makan siang. Rencananya mau langsung balik ke kantor, tapi nggak sengaja saya melihat Bapak sedang tersenyum sendirian di depan wahana bermain anak-anak ini. Saya sering jumpai Pak Darwin termenung, diam-diam mengusap mata dan sekarang senyum-senyum sendiri. Bapak yang dulu bawaannya kerja dan kerja dengan prinsip teguh waktu adalah uang, sekarang malah betah berdiri lama-lama tanpa melakukan apa-apa di tempat yang sebenarnya Bapak benci. Bisa diam nggak kamu? Sudah sana, balik ke kantor. Itu fungsinya aku jadi bos dan kamu jadi sekretarisku. Suka-suka akulah mau ngapain. Aku menyesal sekarang. Kenapa dulu aku cuma habiskan waktu hanya untuk kerja dan kerja sampai aku kehilangan harta terindahku. Protesku sewot. Sindiran telak Saskia seperti menelanjangiku habis-habisan. Aku tak benar-benar marah padanya. Dalam hati aku bahkan malu pada sekretaris cantikku itu. Aku akui dalam hati, semua yang dilontarkan Saskia barusan adalah benar adanya. Maafkan saya, Pak Darwin. Saya ngomong terus terang karena saya tahu Bapak nggak bahagia. Kalau Bapak masih cinta sama Bu Ratna, perjuangkan saja, Pak. Nggak semudah itu, Sas. Bantahku dengan wajah lesu. Menghadapi sosok Ratna yang sekarang aku benar-benar krisis percaya diri. Jadi laki-laki jangan cemen dong, Pak. Tunjukkan kalau Bapak pantas mendapatkan Bu Ratna kembali. Kamu pikir segampang itu? Kalau semudah itu mendapatkan hati Ratna, aku nggak bakal segalau dan semumet ini. Sas, ingin rasanya ku kremes bibir Saskia yang bicara seolah menyelesaikan masalahku semudah membalikkan telapak tangan. Jangan marah sama saya dong, Pak. Sebagai sekretaris Pak Darwin saya cuma memberi saran dan semangat sama Bapak. Kalau Pak Darwin begini terus, saya juga yang repot. Kerjaan kita numpuk di kantor, Pak. Saya nggak sanggup menghadapi semua klien sendirian. Belum lagi urusan laporan dan lain-lain. Nggak usah protes, nanti gajimu ku naikkan. Janjiku demi membungkam semua kekesalan Saskia. Nggak semua bisa dibeli dengan uang, Pak. Mataku kini menatap tajam pada sekretarisku. Ku tarik napas panjang demi menyalurkan gemasku pada Saskia. Cepat kembali ke kantor kalau urusan meetingmu sudah selesai. Saya minta izin lanjut ke rumah penitipan ODGJ, tempat di mana dulu Bu Ratna dirawat. Ada orang dalam, kenalan dari teman saya yang bisa memberi saya keterangan tentang asal-usul BCA laki-laki yang Bapak tengah incar itu. Bukankah itu tugas tambahan yang Bapak minta saya kerjakan? Perhatianku kini beralih serius ke arah Saskia, tapi sekretarisku itu sudah tak ada lagi di sebelahku. Kata-katanya barusan menaruh rasa penasaran besar dalam kepalaku. Apa yang kamu buat di sini? Mas Darwin memata-matai aku. Jantungku rasanya mau copot begitu mendengar suara itu. Ratna kini sudah berdiri di hadapanku. Mata bulat indahnya melotot lebar padaku. Dalam hatiku maki Saskia yang membuyarkan konsentrasiku sampai Ratna tahu aku sedang mengikutinya. Sementara bocah laki-laki bernama Brandon itu menatapku dengan wajah masam. Entah kenapa bocah itu selalu nampak tak senang setiap kali bertemu denganku. Aku baru saja selesai meeting dengan klien. Kebetulan lewat sini. Dalihku sembari berusaha bersikap tetap cool di hadapan Ratna. Belum sempat Ratna memberondongku dengan protesnya, aku bersyukur diselamatkan oleh rengekan bocah laki-laki itu. Brandon lapar, perhatian Ratna kini beralih pada bocah itu. Ingin sekali rasanya aku yang ada di posisi Brandon. Aku haus perhatian istriku. Di lantai bawah ada restoran favorit kita dulu. Ayo ajak Brandon makan di sana. Aku juga belum makan siang. Tawaranku langsung dibantah Ratna. Perempuan yang akhir-akhir ini sering menguras pikiranku itu hendak membawa Brandon pergi, tapi dengan cepat kurai Brandon dari tangannya dan kugendong menuju ke lantai bawah. Bocah itu dalam kebingungannya, akhirnya diam saat aku janji bakal memberikannya mainan yang dia suka. Hatiku bersorak kegirangan melihat Ratna tanpa daya mengikuti langkahku dari belakang. Jangan mas pikir dengan bersikap begini aku mau balikan denganmu, tandas Ratna kesal begitu berhasil mengikuti langkah panjangku. Jangan tantang aku, sayang. Demi mendapatkanmu kembali aku rela melakukan apa saja. Sahutku penuh percaya diri.